wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Ramadhani. Aku mahasiswa baru Universitas Islam Riau. Di tugasku yang pertama ini yang diberikan oleh Bapak Dr. Vicky SPSI MST, aku ditantang untuk membuat sebuah video materi pembahasan dan aku memilih materi yang berjudul memori atau ingatan. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, aku bakal mulai aja pembahasannya. Teman-teman semua tahu nggak sih apa itu memori? Bagi yang belum tahu, aku bakal share apa itu memori, pengertian, teori, dan faktor-faktornya selengkap aku ya. Memori atau ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali kejadian, pengalaman, serta aktivitas yang pernah kita lakukan sebelumnya. Para psikologi mendefinisikan bahwa ingatan adalah penyimpanan informasi atau pengalaman seiring berjalannya waktu. Menurut Bruno 1987, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Menurut Richard Atkinson dan Richard Shriver dalam Madeline 1998, memori disimpan di dalam 3 sistem penyimpanan, yaitu sensory memory, short-term memory, dan long-term memory. Adapun teori yang paling banyak yang digunakan oleh para ahli adalah teori tentang 3 proses memori. Yang pertama ada encoding, adalah sebuah proses saat informasi masuk ke dalam penyimpanan ingatan. Proses ini terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Dikatakan sengaja apabila suatu hal tertentu diterima oleh panca indera dan dimasukkan ke dalam otak secara tidak sengaja. Dikatakan sengaja apabila individu memiliki niat untuk menyimpan informasi tersebut sehingga individu menaruh fokus perhatiannya dalam menyerap segala informasi. Storage adalah alat penyimpanan setelah proses encoding. Data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa kita timbulkan kembali. Retrieval atau mengeluarkan kembali, menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Jadi mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari kita, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan segala macam aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama ada teori interferensi atau teori gangguan, menyatakan bahwa orang lupa bukan karena ingatan yang hilang dari penyimpanan, tetapi karena ada informasi lain yang menghambat cara mereka untuk mengingat. Teori interferensi dibagi menjadi 2, yaitu interferensi retroaktif dan interferensi proaktif. Retroaktif menunjukkan bahwa informasi yang sudah ada sebelumnya diganggu oleh informasi yang baru saja kita dapatkan sekarang. Contohnya, kita belajar rumus matematika nih yang diajari minggu lalu, terganggu oleh rumus matematika yang kita pelajari hari ini. Proaktif menunjukkan bahwa informasi yang baru saja kita peroleh diganggu oleh informasi yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi kebalikan dari retroaktif ya seperti rumus juga. Jadi rumus yang kita pelajari hari ini terganggu dengan rumus yang kita pelajari minggu lalu. Decay teori atau teori kemerosotan kefanaan menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu, kemungkinan untuk lupa itu akan selalu meningkat. Bahasa gampangnya karena faktor usia. Retrieval teori. Teori ini beranggapan bahwa lupa atau kegagalan dalam mengingat disebabkan karena kurang memadainya petunjuk untuk kita dapat sampai ke informasi tersebut. Motivate forgetting. Menurut teori ini, hal-hal yang tidak menyenangkan cenderung untuk dilupakan. Hal ini bisa terjadi karena yang dilupakan tersebut tidak terlalu penting bagi kita, sehingga risiko untuk melupakannya menjadi lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Yang pertama ada individu. Proses mengingat akan lebih efektif apabila individu memiliki minat yang besar, motivasi yang kuat, memiliki metode tertentu dalam pengamatan dan pembelajaran.
yang memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Yang kedua ada faktor lingkungan. Proses mengingat akan lebih efektif apabila ada lingkungan yang menunjang dan terhindar dari adanya gangguan-gangguan. Jadi semakin sedikit gangguan yang kita dapatkan, semakin lama pula bertahan memori yang kita miliki. Nah, akhirnya selesai juga pembahasan materi kita. Jujur aku merasa gugup banget. Aku sedikit grogi untuk ngomong di depan kamera ini, tapi alhamdulillah aku bisa mengatasinya. Segitu aja informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat untuk kita dan untuk kamu juga, dan memberikan wawasan yang lebih luas untuk kita ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.